Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di acara setiap hari Sabtu. Untuk saat ini kita sedang membicarakan mengenai bagaimana membantu anak-anak kita untuk bisa progres dari sisi komunikasi. Baik, maaf sebelumnya ini ada kendala non teknis yang harus saya selesaikan lebih dahulu. Apakah suara saya sudah jelas ya? Halo, Afi, suaranya jelas nggak ya? Ya Bu, jelas Bu. Oke, saya lanjutkan dengan menyapa para partisipan yang sudah mengirimkan chat ya. Pertama kali dengan Bu Elin. Ya, selamat siang Bu Elin. Bu Elin ini mamanya Kiana dari Jakarta. Mamanya Haura, maaf saya terlambat karena saya sudah ngomong dengan ini admin, saya terlambat. Terus untuk Bu Mimi, selamat siang semuanya. Bu Mimi ini mamanya Ahnaf dari Sabang. Wow. Saya masih belum pernah ke sana Bu Mimi. Bu Alfa, Ortuja dari Samarinda Kaltim hadir, terima kasih. Bu Darmawati Chandra, selamat siang. Bu Pradipta Davahananto. Pastinya ini Bapak mungkin ya. Selamat siang Bapak atau Ibu. Terus Bu Rizkia Madura, selamat siang. Bu Riu, Bu Jessica, Mama Kalista, dari Kasongan Kalteng. Ortu Adit dan Sagita dari Depok. Oke, selamat siang Bu Farhan Jamil. Oke, sangat jelas ya Bu ya suaranya. Putri Yuni Astuti, mamanya Abdul Semarang. Oke. Bu Farah, selamat siang. Juga dari Depok, jelas suaranya Bu. Ya. Suaranya di sini nggak kedengaran. Wah, Bu Mimi nggak mendengar suara saya. Mungkin signalnya ya Bu ya kurang bagus ya. Untuk Bu Mama Alben dari Jakarta, selamat siang. Bu Fahya dari Fahya Dika Aurelia, suaranya jelas. Terima kasih. Bu Eni, Mama Nanpa Ngawi. Oh, oke, Bu Mimi bilang di sana jaringannya agak lelet. Ya, memang kalau lelet, maka dari itu saya sekarang menutup video saya karena kalau ditambah dengan video saya nanti tambah lelet. Untuk Bu Lilianti, Mama Valeria dari Sambas. Selamat siang. Bu Ganti Arisa, Bunda Vika Pangkal Pinang. Selamat siang Bu. Ortua. Oke, jelas suaranya. Saya senang kalau suaranya jelas karena kita benar-benar bergantung pada suara yang jelas untuk Zoominar ini. Untuk Bu Cecilia Yunita, mamanya Rehan dari Batu Raja, Sumsel. Selamat siang. Terus siapa lagi nih? Bu Hartini, Bunda Atika Sidoarjo, dekat Bu. Dengan Bapak Demetrius, Mama Isai. Oh,
Mama Isai Depok hadir. Saya nggak tahu ini maksudnya mungkin pakai, eee, punyanya papanya, namanya yang keluar papanya, tapi yang make mamanya. Sebenarnya lebih banyak para ibu-ibu yang hadir di sini ya, daripada para bapak ya. Untuk Mama Gilang selamat siang, Bu Renildis, oh dapat aksa. Bu Eva Widianingrum, mamanya Alma Palangkaraya, oke. Bu Diah, Mama Isa Sragen hadir, terima kasih. Oke, saya sudah menyapa semuanya. Sekarang saya pengen, kita kembali ke ini, bentar saya cilik ke materi kita hari ini. Apakah saya buat pemanasan dulu ya, Bu, ya, untuk bentar kok nggak ada ini, lihat itu aja. Untuk minggu yang lalu kita, membicarakan bagaimana membuat anak kita bersuara, tapi bukan suara yang, seperti babbling atau suara-suara yang tidak menentu suaranya, tetapi suara yang kita gunakan untuk berbahasa. Walaupun ini cuman baru, latihan memproduksi suara ya, kita masih belum ke arah dia bersuara, tetapi sudah bisa mengatakan yang, secara untuk komunikasi, untuk tujuannya komunikasi. Nah, kalau anak kita sudah bisa bersuara, walaupun itu masih menirukan, dia bisa menirukan semua suara, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dan dia juga punya kosakata di dalam tubuhnya, di dalam otaknya, bahwa saya tahu itu namanya gelas, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk menyebut itu gelas. Tetapi kalau ibu saya menyuruh saya mengambil gelas, saya ngerti, saya bisa melakukan itu. Nah, banyak anak-anak yang untuk memproduksi suara itu dia punya kesulitan, ya. Itu ada 2 macam anak yang kalau tidak bisa bersuara, itu ada yang memang dia, ndak bisa bersuara karena memang dia ndak tahu apa yang mau dibicarakan, karena dia memang nggak punya kosakata, eee atau dia punya kosakata banyak, tetapi belum bisa mengeluarkan dalam bentuk ekspresif, eee, suara bahasa. Nah, kalau yang kedua ini lebih mudah karena dia sudah punya kosakata. Maka dari itu saya akan, untuk menambah kosakata anak, jangan menunggu sampai anak kita, "Oh, anak kita belum bisa, bersuara, jadi nggak perlu diajarkan kosakata." Salah, Bu. Kita harus melakukan, menambah kosakata sebanyak mungkin, untuk persiapan begitu dia bisa mengeluarkan suara, semua itu keluar. Seperti kayak keran itu yang, sulit untuk dibuka, akhirnya begitu tapi di dalamnya masih sudah ada airnya. Begitu keran kita buka, kita, langsung bisa me dari keran itu akan mengeluarkan air yang banyak. Jadi, hal-hal kita sebelum anak kita memang bersuara untuk ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang belum mengeluarkan suara ataupun, eee, bersuara tetapi sangat sulit dimengerti. Nah, jangan selain kita melakukan hal-hal ya dengan motorik oralnya untuk memudahkan dia untuk memproduksi suara, tetapi jangan lupa sekali lagi untuk menambah kosakatanya dengan secara reseptif.
di sini seperti kosakata reseptif, eee saya harap semua udah mengetahui gitu ya. Kalau belum mengetahui mungkin bisa tanya orang tua di sini, "Apa sih itu?" Gitu. Jangan nggak apa-apa, kita saling bertanya karena kadang-kadang orang tua saya juga sering ngomong sama dokter ahli, kalau, eee, ngomong dengan orang tua kadang-kadang perlu diulangi beberapa kali. Ya karena, yang menjadi orang tua ini dari anak-anak spesial ini kebanyakan juga sudah overload. Jadi pikirannya banyak. Jadi kita untuk kalau mau memberitahu sesuatu, seperti saya sekarang, saya juga belajar dari pengalaman saya berbicara di depan, eee, orang tua spesial, saya selalu mengulang-ulang, Bu. Mengulang-ulang supaya Ibu jelas dan, pada waktu setelah bertemu saya ada yang masih ada di dalam pikiran kita yang, bisa dilakukan atau dan diingat. Nah, dan dari sesuatu yang diingat itu, Ibu bisa mulai melakukan hal-hal yang, eee, yang dibutuhkan oleh anak, itu. Itu adalah, tujuan saya. Saya tahu jadi anak orang tua spesial ini sangat bebannya sangat berat, di luar kita dituntut bisa segala sesuatu, eee, bahwa mampu menjadi orang tua yang, kompeten, yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh anak. Oke, itu adalah sesuatu yang memang kita inginkan, tetapi banyak kali kita tuh bingung mau melakukan apa dulu. Nah, kadang-kadang yang sana dengar yang intervensi biomedis, intervensi non biomedis, itu pun biomedis atau non biomedis itu juga banyak, banyak sekali apa, jenis intervensinya. Nah, itu yang membuat orang tua kadang-kadang bingung, "Saya pilih yang mana, Bu?" Pilih aja yang menurut Ibu itu make sense, yang dapat Ibu kerjakan, daripada Ibu memilih satu intervensi yang Ibu nggak bisa kerjakan, akhirnya mubazir. Nah, terus Ibu kalau memilih adalah sesuatu yang di dalam jangkauan kita. Nah, kadang-kadang kalau ikut sesuatu intervensi yang sangat mahal dan kita tidak mampu, sudah mengusahakan, nggak mampu, ya mending yang mampu dulu sambil kita berusaha, kalau memang itu kita mau ke sana, ya itu aja. Tapi jangan dibuat terlalu stres, Bu. Jadi dijalani aja, Bu. Nanti kalau Ibu stres, anaknya juga ikut stres. Oke, minggu lalu saya sudah membicarakan A, I, U, E, O dan, eee, semua yang gerakan-gerakan atau bagaimana membantu anak-anak, melakukan A, I, U, E, O. Ya kalau anak ini, selain sebelum dia bisa memproduksi suara, tapi gerakan dengan oral motor itu harus terbentuk dulu. Kalau gerakannya, mestinya seperti A, dia harus membuka mulutnya, dan dia tidak bisa membuka mulutnya, membuat gerakan atau posisi motorik oral sesuai dengan suara itu, maka anak kita bisa dipastikan tidak akan bisa memproduksi suara itu. Karena kalau dia, A, dia membuka mulut aja ndak bisa, pastinya sulit untuk dia mengikuti kita, membunyikan suara A, oke. Nah, apakah perlu saya ulangi lagi A, I, U, E, O? Saya pikir nggak usah ya, biar, kita melanjutkan dengan yang lainnya supaya, selesai hari ini. Nah, sekarang untuk konsonan dengan bibir, ya, yaitu BPM. Nah, BPM itu ini biasanya paling sering, kalau Ibu mau dipanggil Bunda, nah baru harus bisa B. Papa, mama, semua itu suara-suara yang diproduksi oleh labial, oleh bibir kita. Jadi
Kalau di sini untuk anak kita untuk menyebut BPM ataupun suku kata yang bermulai dengan BPM, maka anak kita harus punya kontrol yang benar terhadap bibir. Nah, jadi kontrol itu kalau dia bisa monyong, bisa buka, bisa, menipiskan bibirnya, itu sudah modal untuk dia nanti bisa ngomong BBM, ya.